Alhamdulillah. Salam kenal Ustaz. Iya Pak, salam kenal juga Pak. Baik, baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, malam Jumat pengajian Masjid Jejak Wali Puri Gading Bekasi. Alhamdulillah pada malam hari ini Ustadz yang akan menyampaikan tausiah kepada kita bersama adalah Ustadz Asdi Wirman SPDI MPD. Beliau ini adalah dosen Universitas Negeri Padang, UNP ya Ustadz ya. Iya Pak. Ya, sekarang beliau ada di mana nih Ustadz? Di Bukit Tinggi atau di Padang? Lagi di Padang nih Pak. Lagi di Padang. Beliau adalah di Padang dan beliau ini adalah salah satu putra terbaik lulusan tarbiyah Canduang. Ini adalah satu pesantren yang cukup ternama, cukup terkenal di Sumatera Barat yang melahirkan dulu istilahnya Canduang. Alhamdulillah ini partisipannya mencakup seluruh Indonesia nih Ustadz. Ada dari Surabaya, ada dari Yogyakarta, ada dari Bandung, Bekasi, Jakarta, Padang, Bukit Tinggi, Lubuk Basum, Matur, Palangkaraya. Palangkaraya yang paling jauh ini malam hari ini Buya kita Erianto Nazar yang juga beliau adalah lulusan Canduang. Sampai ke Canduang, Sumatera Barat. Ini terdiri dari klaster-klaster seantero Nusantara. Jadi mohon nanti Ustadz kita memakai bahasanya bahasa Indonesia. Iya Pak, insya Allah. Ya. Insya Allah. Ya. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, malam hari ini juga kita merekam ini dan insya Allah nanti kita akan tampilkan di YouTube seperti malam-malam sebelumnya. Adapun tata tertib acaranya nanti Ustadz bahwa kepada Ustadz waktu kami berikan sampai jam 9:15 nanti akan ada tanya jawab dari peserta dan insya Allah kita akan batasi paling maksimal 10 kurang 14 malam karena Bapak Ibu juga butuh istirahat. Partisipannya alhamdulillah pada malam hari ini sudah 40 orang, sudah mendekati 39. Mudah-mudahan ini akan bertambah terus dan tetap bertahan sampai akhir dari pengajian kita. Adapun tema yang akan disampaikan oleh Ustadz pada malam hari ini berhubungan kita pada 1 Maret atau awal Maret nanti akan memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, maka akan mengambil tema tentang mau'izah hasanah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Itu ya Ustadz ya? Ya insya Allah Pak. Baik, Bapak, Ibu kaum muslimin dan muslimat, marilah kita sama-sama mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz Asdi Wirman SPDI MPD. Kepada Ustadz, waktu dan layar ini kami persilahkan. Tafadhal masykurah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Ferry Taslim Datuk Tambijo. Ya, siap. Kalau Datuk Tambijo itu suku apa itu Pak? Melayu Kapau Pak Asdi. Melayu Kapau Pak ya. Ya. Alhamdulillah. Baik, ini tanpa mengurangi rasa hormat seluruh Bapak dan Ibu, seperti kata beliau ada klaster-klaster tadi, pokoknya kita semua yang dirahmati oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'am alladzi an'amana. Alhamdulillahirabbil alamin. Bini'matihi tatimmu sholihah wa alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin. Asyhadu an la ilaha illallah
alladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qawluhu aidan fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, pertama sekali syukur kita kepada Allah dipertemukan kita oleh Allah SWT dalam forum yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Apalagi ini kaitannya dengan tolabul ilmi atau yaltamisu bihi ilman, yang berkaitan dengan penambahan ilmu yang bermanfaat insya Allah. Seperti yang dikatakan oleh baginda, tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan yang mana dengan jalan itu dia bersentuhan dengan ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan juga Allah SWT menjelaskan dalam sabdanya yang sering kita dengar, bahkan kita baca mungkin Bapak Ibu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang beriman dan orang yang berilmu. Nah, semoga dengan kita ulang-ulang ilmu dan kita tambah pemahaman kita, semakin menguatkan iman kita sehingga Allah angkat derajat kita di sisinya. Di samping itu ya Rasulullah juga menegaskan bahwa may yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang terbaik, maka Allah beri dia pemahaman tentang agama. Jadi orang yang terbaik itu pastilah orang yang ada pemahaman dia tentang agama. Dan alhamdulillah hadir seperti kata Bapak Datuk tadi, ini Nusantara ya, dari Sabang sampai Merauke dan dengan berbagai klaster. Dan saya sangat berbahagia sekali ditelepon kemarin oleh Konco Pelangkin nih Pak, Erianto ya, Uncu, kami memanggilnya Uncu nih. Dan beliau alhamdulillah seangkatan sama saya di pesantren. Jadi kami dari kelas 1 sampai kelas 7. Jadi 7 tahun di pesantren yang didirikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Bahkan berkah saya di Canduang Pak, juga dapat gelar di kampung, gelar suku atau gelar adat, yaitu Tuang Kulawi. Alhamdulillah. Jadi Ambo suku Guci. Ya, jadi saya orang sukunya Guci ya Pak Ibu di Minangkabau. Atau Koto Piliang ya, termasuk Koto Piliang. Dan alhamdulillah Pak Dr. Yuspar ya, alhamdulillah. Jadi dapat gala Tuang Kulawi. Karena memang asal kami itu memang dari Canduang. Kata orang tua-tua dulu ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu semua, kata beliau tadi, insya Allah 10 kurang seperempat Pak ya, kita selesai. Ya. Maka tidak panjang-panjang, saya akan mungkin berbagi saja sama Bapak Ibu agak beberapa saat, dan nanti kita akan lanjutkan ke sesi diskusi atau tanya jawab. Ya. Sengaja ketika ditanya oleh Uncu apa temanya yang bagus gitu ya. Kalau sekarang momennya ya salah satu yang dinyatakan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 36, kata Allah SWT, inna iddatasy syuhur indallah itsna asyara syahran.
Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dan minha arba'atun hurum. Jadi 4 diantaranya adalah bulan haram. Dan di antara 4 bulan haram itu kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satun mutawaliyat, ada 3 yang berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan ada 1 yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Nah, dan alhamdulillah kita sekarang berada di bulan haram itu, salah satunya yaitu di bulan Rajab. Nah, dan Bapak Ibu sudah kita ilmui semua bahwa bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang dihormati atau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan tegas Allah katakan fala tazulimu fihinna anfusakum. Jangan pernah kamu menzolimi dirimu pada bulan haram itu. Jadi kita dilarang oleh Allah melakukan dosa di bulan haram ini. Jadi Masya Allah, tadi Bapak dan Ibu saya yang mulia, alhamdulillah mendengarkan bacaan Al-Quran dari Qori yang bacaan beliau insya Allah sesuai dengan tajwid seperti yang dinyatakan oleh Allah, warattilil Qur'ana tartila, dan juga kata Allah SWT, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Apabila kami telah membaca, maka bacalah sesuai dengan bacaan kami, dan bacalah Al-Quran itu sesuai dengan kaidah bacaannya. Dan mendengar saja kita itu nilainya sudah sama dengan membaca. Mendengar saja sudah sama dengan membaca. Jadi kita lakukan membaca Quran di bulan haram ini, Bapak Ibu, ternyata Masya Allah nilainya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Walaupun tidak akan mampu menyaingi bulan yang kita nanti-nanti, insya Allah 1 bulan lagi dia akan datang, yaitu bulan Ramadan, insya Allah. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan itu dan kita bisa mengisinya jauh lebih baik daripada bulan-bulan atau Ramadan-Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, balighna Ramadan. Ya Allah, beri berkah kami di Rajab dan Sya'ban ini, dan kemudian pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Nah, jadi Bapak Ibu semua, ini akan kita coba gali apa sih sebetulnya di antara pelajaran yang bisa kita ambil di bulan Rajab ini, atau seiring dengan peristiwa besar yang terjadi, salah satunya yaitu adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Bapak Ibu semua, seperti yang diabadikan oleh Allah SWT dalam surah Al-Isra 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Ini ayat yang menceritakan tentang peristiwa Isra, sedangkan di antara ayat yang menceritakan peristiwa Mi'raj yaitu surah An-Najm. Di antaranya ayat 13, laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ini menceritakan ketika Rasulullah SAW sampai kepada sidratul muntaha, bahkan melewatinya yaitu di Mustawa. Nah, Bapak Ibu semua, kalau seandainya diringkas ya, bisa jadi mau'izah atau pembelajaran yang bisa diambil dalam peristiwa Isra Mi'raj itu disederhanakan menjadi 3 poin saja. Ini kalau diringkas, yaitu dimensi akidah atau keyakinan, dan ada dimensi ibadah, dan ada dimensi akhlak dan sosial. Nah, misalnya Allah SWT menyatakan, Subhanalladzi asra bi'abadihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya, kata Allah.
untuk memperlihatkan sebahagian dari ayat-ayat kami. Sesungguhnya Allah, dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Bapak Ibu semua, ayat ini diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih. Nah, diawali dengan tasbih artinya Allah mensucikan dirinya dari klaim dari ya bisa jadi ya yang disematkan atau persepsi yang dibangun oleh makhluknya, terutama manusia, tentang apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini kita tahu Bapak Ibu semua, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi, bagaimana sebetulnya perjuangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sebetulnya itu adalah momen yang sangat menentukan apakah sahabat-sahabat Nabi tetap istiqomah dengan keimanannya atau tidak. Karena kita tahu sebelum datang Abu Bakar As-Siddiq yang memang ditunggu-tunggu dan istilahnya fatwanya dinanti-nanti oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya, itu mereka sudah sangat gembira sekali karena memang sahabat yang lain dia sudah goyah keyakinannya ketika Nabi Muhammad diolok-olok dengan pertanyaan-pertanyaan yang sengaja diajukan kepada Nabi yang semuanya itu bisa mementahkan keyakinan yang sebelumnya sangat kuat oleh para sahabat bahwa memang Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satunya hikmah terbesar bahwa ternyata ketika apapun yang terjadi di bumi ini atau dalam kehidupan kita ini, ketika tidak dipahami berdasarkan keyakinan yang kuat, apalagi tidak didasarkan kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi kita akan terjebak kepada kesesatan atau kepada kesalahan. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, sehingga dia digelari As-Siddiq ya ketika peristiwa ini Bapak Ibu. Inilah sosok yang memang sangat terkenal keimanannya, dan bahkan sampai Rasulullah menyatakan bahwa keimanan Abu Bakar apabila ditimbang dibandingkan dengan seluruh umat manusia, maka tidak mampu menyainginya. Jadi ini sebuah bukti bahwa peristiwa Isra Mi'raj sangat dalam di sana. Apalagi Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, beliau diperlihatkan kebesaran-kebesaran Allah, termasuk diperlihatkan dengan sosok malaikat, yang malaikat ini orang kafir tidak meyakininya. Bahkan bagi orang kafir malaikat itu dikatakannya anak Allah yang betina. Bahkan malaikat itu mereka katakan adalah ya ada yang mengatakan dia tidak ada gitu ya. Dan bahkan ketika Nabi Isra Mi'raj juga diperlihatkan tentang surga dan neraka, malah Nabi Muhammad SAW juga dipertemukan dengan para nabi-nabi sebelumnya. Apalagi Nabi Muhammad dipertemukan berulang kali dengan Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini adalah sosok Nabi yang memang dielu-elukan oleh orang-orang Bani Israel atau oleh kaum Israel, dan ini juga lah yang paling banyak diceritakan oleh Allah SWT. Bahkan di antara umat di muka bumi ini yang durhaka dimusnahkan oleh Allah. Tapi orang atau Bani Israel diabadikan oleh Allah sampai kepada diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya dimensi akidahnya Bapak Ibu semua sangat kuat di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Nah, jadi malah orang Israel lah ya gitu ya, yang memang sangat memusuhi dan membenci, bahkan berusaha untuk menyembunyikan kebenaran-kebenaran yang sebetulnya sudah tertulis di dalam Taurat dan juga di dalam Injil, bahwa akan adanya sosok utusan Allah yaitu Nabi Muhammad SAW, dan mereka kenal dengan Nabi Muhammad seperti mereka kenal dengan anak kandung mereka sendiri.
Nah, Bapak Ibu semua, selain itu dimensi akidahnya juga yang sangat kuat adalah betapa beratnya ujian yang dialami oleh Nabi dan para sahabat. Tantangan menjaga keyakinan itu Bapak Ibu nyawa. Kita tahu bagaimana peristiwa Bilal sampai dihimpit dengan batu panas gitu ya. Dan Abu Bakar lah yang memerdekakannya. Dan begitu pula sahabat-sahabat yang lain sampai ada yang memang dibunuh satu persatu anggota keluarganya. Apakah masih tetap dia mempertahankan keyakinannya? Sampai-sampai dua sosok yang sangat berjasa membela Nabi Muhammad SAW diwafatkan oleh Allah, yaitu pamannya sendiri Abu Talib, dan yang kedua istri tercinta Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, jadi ini sangat besar sekali pengaruhnya kepada ketegaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata Bapak Ibu semua, apa obat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi Muhammad ketika mengalami ujian yang begitu berat? Ternyata obatnya adalah Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Kalau kita sederhanakan, Isra itu minal masjid ilal masjid. Perjalanan dari masjid ke masjid. Kalau Mi'raj, naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Makanya pantas bahwa perintah ibadah pertama adalah salat. Karena memang setelah keyakinan yang kuat, maka salat akan bisa ditegakkan sesuai dengan tuntunan syariat. Tapi ketika keyakinan itu yang goyah, yang bermasalah, maka salatnya pasti juga bermasalah. Nah, jadi ini sudah agak masuk ke sedikit dimensi ibadah nih Bapak Ibu. Apalagi Allah SWT menyebutkan Laila. Subhanalladzi asra bi'abadihi Laila. Ini banyak hikmahnya Bapak Ibu, disebutkan malam. Karena ternyata sholat itu yang lebih banyak malam. 5 yang wajib, ternyata 3 waktu sholat itu malam. Terbenam matahari, datang malam, maghrib. Kemudian isya. Kemudian menjelang terbit matahari, masih malam atau subuh. Nah, itu sholat subuh atau sholat fajar. Berarti 5 sholat, 3 sholat itu di malam hari. Yang kedua, ini dimensi ibadahnya. Yang dilarang kita sholat, kecuali ada sebab, itu semuanya di siang hari. Setelah selesai sholat subuh. Jadi ketika sudah terbit matahari, habis waktu subuh. Itu tidak dibolehkan kita sholat. Sampai nanti datang awal duha, yaitu sholat sunat isyraq atau sholat sunat suruk. Kemudian baru nanti sholat duha. Kemudian setelah habis waktu duha, menjelang tegaknya matahari, sampai tergelincir matahari, kita juga dilarang sholat. Dan yang ketiga, ketika menjelang terbenamnya matahari, selesai kita melakukan sholat asar, itu juga terlarang sholat. Jadi yang dilarang sholat itu di waktunya siang hari. Maka Masya Allah luar biasa, Allah sebutkan malam. Apalagi Bapak Ibu, kalau membaca surat Al-Muzammil, bagaimana Allah katakan, warattilil Qur'ana tartila. Jadi kumil laila, bangunlah kamu pada malam hari. Nisfahu, separohnya, atau sepertiganya. Nah, jadi kita disuruh bangun separohnya atau sepertiganya. Apalagi kalau separoh dan sepertiga malam itu kita isi dengan membaca Quran atau mendirikan sholat. Bahkan dikatakan oleh Allah, di waktu malam itu atau separuh dan sepertiga malam itulah yang dikuatkan hati kita itu sebetulnya oleh Allah SWT. Asyaddu wa ta'awu wa aqwamu qila. Jadi akan dikuatkan hati kita dan ujungnya apa? Wa aqwamu qila. Kita bisa berkata benar dan kita bisa menunjukkan kebenaran di tengah kehidupan kita. Jadi udah masuk lagi nanti ke dimensi sosialnya. Karena ketika kita sholat dari masjid ke masjid, ada dimensi keyakinannya di situ, karena itu adalah rumah Allah. Perjalanan kita di atas dunia ini dari rumah Allah, keluar dari rumah Allah, masuk lagi ke rumah Allah. Dipanggil oleh Allah, masuk lagi ke rumahnya, datang lagi menemuinya. Kemudian Mi'raj, naik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Setelah itu kita kembali fantashiru fil ard, dimensi sosialnya. Kita tunjukkan bahwa kita sudah selesai membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, membersihkan ucapan dan perbuatan kita. Bahkan pakaian yang kita kenakan juga pakaian yang bersih. Bahkan tempat yang berdiri yang kita latih diri kita adalah di tempat yang bersih. Maka kemudian kita bertebaran di muka bumi, maka pasti kita tidak mau mengotori diri kita, baik secara zahirnya maupun secara batinnya. Jadi begitu luar biasanya sebetulnya Bapak Ibu semua mauizahnya Isra dan Mi'raj ini. Artinya kalau hikmahnya kita simpulkan, dia meluruskan dimensi akidah keyakinan kita, bahkan meluruskan kehidupan individu, bahkan sosial kita. Bahkan diluruskan ucapan, perbuatan, hati kita dengan segala macam tindak tanduk kita. Karena memang sebetulnya sholat itu melatih kita 5 waktu. Bahkan hampir seluruh waktu bisa kita gunakan untuk sholat. Baik untuk sholat wajib maupun untuk sholat sunat, baik sunat muakkad, ghairu muakkad, atau juga untuk sholat sunat mutlak. Nah, Bapak Ibu semua, itu sekedar pengantar, mungkin akan lebih menarik ketika diskusi kita ini atau bincang-bincang malam kita ini bisa kita lanjutkan dengan diskusi atau juga dengan tanya jawab. Jadi Pak Datuk, itu sekedar pengantar. Mudah-mudahan bisa dikembangkan nanti dalam diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz yang telah memancing kita untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini kalau gaya dosen itu yang memberikan tausiah, memang harus begitu. Ada efek timbal balik begitu ya Ustadz ya. Iya, silakan betul, Pak. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat di seantero Nusantara tanah air. Kalau ada pertanyaan silakan melambaikan tangan atau silakan langsung atau bisa juga melalui chat. Mungkin untuk kesempatan pertama Pak Jeffrydin ya, Uje. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uje. Alhamdulillah semangat Pak. Uje hidup lagi nih Ustaz. Oh, Uji 2 ya Pak. Assalamualaikum Pak Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Uje. Ambo asli orang Bukit Tinggi. Perkenalkan dulu, nama Ambo Jeffrydin, suku Caniago. Bertetangga sama Pak Ferry Pak Datuk. Singkat aja Pak Buya. Iko iya, akhir-akhir iko kok Pak Buya kan sebab KCE ini aham kawa kalau bahasa Indonesia Pak Uje. Tolong dengan bahasa Indonesia Pak Uje, nanti Pak Gubernur Anies nanti protes nggak bisa menangkap bahasa kita. Siap. Kakek Buya Hamka kita, kalau kamu dihina sama orang biasa-biasa aja. Tapi kalau agama kamu dihina oleh orang, mendidihlah darahku. Itulah seorang orang mukmin. Terkait zaman sekarang ini Pak Buya, dia seorang Muslim, tapi kata-katanya itu tidak sesuai dengan agama yang dianut. Saya sebagai seorang Muslim, Pak Buya, itu saya tersinggung banget itu agama saya digitu-gituin. Sampai-sampai darah saya mendidih itu. Kalau di depan saya tebas itu batang lehernya. Tapi bagaimana? Kita tidak bisa berbuat semaksiat itu, sekasar itu, Pak Ustadz. Untuk menghindari rasa itu bagaimana rasa keimanan kita, Pak Ustadz? Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak keluar dari topik kita pada malam ini, tapi tidak apa-apa. Ini karena hal yang update ini yang mungkin disampaikan oleh UJ ini, Ustadz Jeffrydin ini, sehubungan dengan fenomena yang barusan terjadi gitu ya, yang sekarang lagi viral di media-media sosial gitu kan. Nah, beliau mensetir kata-kata Hamka gitu kan. Bahkan Hamka juga bilang apabila agamamu dihina, maka kamu diam saja, gantilah baju kamu itu dengan kain kafan. Nah, sampai begitu beliau mensetir bahasanya. Mungkin kita note dulu aja. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ratnasari. Iya. Assalamualaikum
Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya Waalaikumsalam warahmatullahi. melalui chat beliau ini nih. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya kalau sholat syuruk itu dimulai dari jam berapa baiknya ya Ustaz? Nah, mungkin Ya. 2 pertanyaan itu dulu Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, terutama Pak Uji tadi ya, dan juga Ibu Ratna Sari ya yang sudah mengemukakan pertanyaan. Yang pertama, ya memang salah satu ujian kita beragama di akhir zaman ini itu ya sampai-sampai dinyatakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gigitlah agama itu dengan gerahammu ya, jangan sampai kamu lepaskan. Jadi jangan seperti menggenggam bara, artinya ketika panas dibuang atau dilepas. Nah, kalau masalah toleransi beragama di dalam Islam itu sudah jelas ya, seperti dalam surah Al-Kafirun itu dinyatakan tegas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi ini sama orang kafir. Cuma yang susah kita sebetulnya adalah selain sama orang kafir yang dia itu seperti yang diberikan contoh juga oleh baginda Rasulullah, Bapak Ibu, bagaimana orang-orang Yahudi atau orang kafir Yahudi ya, 3 bani itu yang hidup di Madinah, yang mana mereka bersembunyi di belakang orang-orang asli Madinah ya. Jadi mereka bersembunyi di belakangnya Bani Aus dan Bani Khazraj itu, sehingga mereka adu domba antara kedua bani ini. Padahal biang keroknya mereka di belakang. Dan ya sampai-sampai ya kalau seandainya kita lihat lagi, Allah SWT juga menyatakan bahwa orang yang mau menghina nabinya sendiri karena itu tuhibbunal mala. Jadi mereka mencintai harta wa adada dan suka menghitung-hitungnya. Jadi ada pengaruh materialistis ini terhadap keyakinan seseorang. Jadi keyakinannya bisa dibeli, bahkan dia mau membela yang bukan keyakinannya, bahkan mengatakan, bahkan mencaci nabinya, bahkan bisa jadi menjelek-jelekkan agamanya sendiri karena mereka mengharapkan keuntungan duniawi dengan harta. Nah, itulah orang yang menjual ya ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Kemudian yang ketiga, baginda Rasulullah SAW memang memberikan kita pembelajaran. Yang pertama, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Memang kalau seandainya kita memiliki kekuasaan, maka gunakanlah kekuasaan itu untuk menegakkan kebenaran, termasuk untuk menjaga agama. Karena begitu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Bagaimana beliau mengusir orang Yahudi di Madinah. Bani Qainuqa beliau usir dari Madinah. Lantaran mereka itu memang jahat kepada umat Islam. Jahat kepada umat Islam. Padahal sudah ada perjanjian. Jadi artinya sudah ada aturan hidup bermasyarakat, tapi malah mereka langgar sampai diusir oleh baginda Rasulullah di Madinah. Jadi aturan hidup berbangsa itu juga diberikan sendi-sendinya oleh baginda Rasulullah. Begitu pula bagaimana Abu Bakar. Abu Bakar ternyata yang diperanginya itu satu orang murtad. Yang kedua adalah orang munafik. Dan yang ketiga yaitu orang-orang yang enggan membayar zakat. Jadi dua yang diperangi, satu dia mengaku beriman, tapi dia bersembunyi di belakang layar. Yang kedua memang dia sebetulnya tidak beriman, tapi dia mempermainkan orang beriman dengan mengaku-ngaku beriman.
Tetapi Abu Bakar sangat tegas di situ. Nah, ini kan sebuah pembelajaran bagi kita sebetulnya, bahwa ketika kita memiliki kekuasaan itu, maka itulah yang harus kita lakukan. Bahwa yang jelas dalam surah Al-Baqarah awal-awal, bahwa orang munafik itu yang lebih banyak ayat Allah menjelaskannya, bagaimana karakter dan sifat mereka. Kalau orang kafir sangat sedikit sekali penjelasannya, tapi orang munafik yang panjang. Nah, inilah sebetulnya ujian terberat kita. Kalau dikaitkan dengan sholat, seperti yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, orang yang berat sholat isya dan sholat fajar itu adalah tanda orang munafik. Inna athqalas sholah alal munafik al isya wal fajar. Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Bahkan dikatakan oleh baginda Rasulullah, nifaquhum ma'ruf, kemunafikannya sudah sangat nyata. Jadi Rasulullah melihat bagaimanakah seseorang itu menjaga keyakinannya, itu salah satu yang beliau lihat adalah sholatnya. Nah, apalagi hari ini Bapak Ibu semua, kalau orang Bani Israel, mereka disuruh mensucikan hari Sabtu, pada awalnya diperintahkan hari Jumat, mereka melanggar, sehingga di Sabtu mereka tetap juga bekerja, tidak mau beribadah. Dan orang beriman hanya disuruh oleh Allah idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah. Hanya lebih kurang 45 menit atau 1 jam mungkin paling lama. Dikumandangkan azan, berhentilah dengan aktivitasmu, fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Tinggalkan seluruh aktivitas, segera mengingat Allah, segera dirikan sholat. Menjaga cuma yang 1 jam aja mereka tidak bisa. Nah, ini kan sebetulnya dipertanyakan keimanan kita. Padahal kita tahu dalam sejarahnya 11 tahun lebih kurang Rasulullah dakwahnya hanya dakwah tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru kemudian 2 tahun menjelang hijrah ke Madinah baru turun perintah sholat. Bahkan untuk memanggil sholat diingatkan dia dengan takbir, diingatkan dia dengan syahadat, diingatkan dia dengan tahlil, bahkan diingatkan dia dengan falah, bahwa nanti di akhirat dia akan menjadi qad aflaha. Maka dia ternyata tidak tergubris di situ, maka berarti bermasalah imannya. Jadi kalau dikembalikan kepada pertanyaan Pak Uji tadi, sebetulnya inilah yang paling berat. Ibaratnya begini Bapak Ibu, iman itu lurus antara hati, ucapan, dan perbuatan. Satu saja yang berubah, bisa jadi masuk ke munafik atau ke fasik, dan bisa jadi terjerumus kepada kekafiran. Jadi iman, munafik, fasik, kafir. Nah, gitu. Jadi kalau orang beriman, tasdik biqaul, iqrar bilisan, af'al bil arkan. Tidak ada bedanya. Hati, ucapan, perbuatan. Satu saja. Tapi kalau orang sudah bermain-main dengan kata, bermain-main dengan perbuatan, apalagi dia tidak menyatakan bagaimana keyakinan hatinya, maka jelas munafik, fasik, atau mungkin kafir. Gitu aja sebetulnya dalam ketegasan agama. Itu yang pertama, wallahu alam. Nah, setidaknya itu mungkin Pak Uji ya. Kemudian yang kedua dari Ibu Ratna Sari. Iya, Ibu Ratna Sari, waktu sholat isyraq atau sholat syuruk. Yang jelas mayoritas atau jumhur ulama mengatakan kita dilarang sholat pas waktu terbit matahari. Makanya siapa yang berdiam diri setelah sholat subuh, disibukkan dengan berzikir, dengan baca Quran, atau dengan ta'lim gitu ya, dan dia belum beranjak lagi dari tempat duduknya, kecuali kalau untuk darurat, misalnya lepas wuduknya gitu ya, maka kemudian datang waktu sholat duha awal. Nah, makanya para ulama menjelaskan hadis Rasulullah itu dengan duha awal. Duha awal itu dikaji oleh para ulama secara ijtihadnya, maka minimal itu 10 menit setelah waktu syuruk. Jadi kalau seandainya waktu syuruk misalnya atau terbitnya matahari 6 lewat 25 misalnya, maka tambah 10 menit, berarti 6 lewat 35. Itu seminimal mungkin ketika kita sholat syuruk atau waktu duha awal. Karena kita harus hati-hati juga, jangan sampai kita pas
menunaikannya di waktu yang terlarang, yaitu waktu terbitnya matahari. Dan sebahagian lagi ustadz-ustadz dan ulama kita berijtihad, sebaiknya yang paling mudah rumusnya itu samakan saja dengan waktu maghrib. Jadi kalau waktu maghrib itu misalnya 6.36, maka waktu suruk itu 6.36. Nah, itu yang paling sederhana. Nah, walaupun ada mengatakan sebaiknya itu sekitar 25 menit setelah waktu suruk masuk. Tapi minimal 10 menit setelah waktu suruk. Jadi makanya sebahagian yang jam digital itu mereka buat tuh terbit. Nah, lalu kemudian waktu suruk. Jadi mereka tambah dengan waktu suruk dengan terbit. Nah, jadi waktu suruk itu artinya sholat suruk yang akan mereka tunaikan. Waktu terbit, pas terbit matahari mereka jelaskan juga ini jam sekian. Nah, jadi itu Bu, bahkan dinyatakan oleh Rasulullah, siapa yang mendirikan sholat 2 rakaat itu sama nilainya dengan haji dan umrah tamah. Nah, tapi ini yang banyak juga orang kurang paham Bapak Ibu. Ya, kalau di Padang nih lagi hangat-hangatnya nih subuh berjamaah atau subuh mubarak. Nah, sayang yang dikejar lontongnya gitu ya. Jadi artinya kan pada waktu subuh itu banyak yang bersedekah tuh. Jadi makan lontong sama-sama di luar masjid, sholat sunat suruknya tidak ditunaikan. Lupa. Nah, rugilah gitu. Jadi rugi, senilai haji umrah kita tinggalkan dengan lontong sepiring yang sudah menanti di luar kayak gitu ya. Walaupun itu kan ya kan orang bersedekah Ustaz. Menyelamatkan sedekah orang itu kan besar juga pahalanya. Betul, tapi lebih besar pahalanya sholat sunat suruk dibandingkan pahala menyelamatkan sedekah maka lontong tadi. Nah, itu wallahu alam. Ya itu ya Bu Ratna ya. Jadi waktunya sekitar minimal 10 menit sesudah waktu terbitnya matahari itu. Wallahu alam. Baik, terima kasih Ustadz. Barangkali itu cukup untuk jawaban dari pertanyaan UJ dan Ibu Ratnasari ya. Ini ada 2 partisipan kita yang yang Raise telah hand ya. melambaikan Iya, tangan, raise hand, Iya. dan 1 melalui chat. Baik, dari UJ dan Ibu Ratnasari kita ke Jambi dulu. Ada Ibu Darni. Nah, Ibu ini adalah guru di Jambi. Silakan Ibu Darni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Pada kesempatan ini saya akan bertanya tentang sholat duha, Ustaz. Iya, Ibu. Apakah sholat duha ini boleh berjamaah atau tidak? Saya dengar dari salah seorang teman saya bahwa sholat duha ini tidak ada yang berjamaah. Namun pernah juga saya lakukan dengan salah satu ustadz, kami melakukannya berjamaah. Jadi saya bingung, apakah salat duha ini ada salat berjamaah atau tidak? Itu yang pertama, Ustadz. Yang kedua, kami di sekolah kan melatih siswa ini salat berjamaah di Zohor, Ustadz. Kemudian suatu ketika imam yang sudah dewasa tidak ada gitu, tidak hadir gitu. Nah, jadi diwakilkan oleh siswa kelas 7 kan. Nah, kemudian apakah kami ikut berjamaah dengan siswa tersebut atau sembahyang sendiri gitu, Ustadz? Itu dulu Ustadz pertanyaannya. Sebentar Ibu, latihan sholat duhanya di Zohor itu apa maksudnya? Bukan. Dua pertanyaan, salat duha itu apakah berjamaah boleh atau tidak gitu. Oh gitu. Kemudian Tadi yang sholat berjamaahnya tadi zuhur ya? Oh iya. Nah, duha Pak, duha. Duha, tapi? Ya. Makanya saya bertanya di sini, salah satu teman menyatakan bahwa duha itu tidak ada berjamaah. Iya. Ya, itu pertanyaan pertama. Yang kedua tadi apa, Bu? Kemudian yang kedua, salat berjamaah, siswa yang menjadi imam, kami yang jadi makmum. Kami tahu bahwa siswa itu belumlah fasih nian bacaannya gitu. Apakah kami ikut berjamaah dengan siswa tersebut atau kami sholat sendiri gitu. Iya gitu, Ustaz. Itu dulu Ustaz pertanyaannya. Baik, kita note dulu Ustaz. Ini Gubernur Anies nih Pak, ada Pak Gubernur Anies nih. Silakan Pak Gub.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Tat. Peristiwa Isra Mi'raj itu kan bagi kita yang orang Islam, umat Islam, apalagi yang dari lahir udah Islam, itu kan gampang untuk menerimanya. Karena kan ya dengan keimanan kita, dengan cerita-cerita yang diberikan oleh guru, oleh ustadz, itu kan otomatis kita bisa menerima gitu. Sedangkan sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj itu kan peristiwa yang sangat luar biasa, yang bisa dikatakan di luar nalar kita kan, itu. Dan bagi orang-orang kafir itu mungkin sangat susah untuk memahami, untuk apalagi untuk meyakini, itu kan susah gitu kan. Nah, yang saya tanyakan, apakah ada petilasan atau peninggalan dari dari peristiwa Isra Mi'raj itu, Tat? Maksudnya gini. Gimana kalau maksudnya? Peristiwa bisa ya, kalau peristiwa penerimaan wahyu pertama gitu kan, sampai sekarang bisa kita masih lihat ke peninggalannya itu masih ada Gua Hira gitu. Terus untuk peristiwa perang-perang itu kan, perang-perang zaman Nabi itu kan masih ada bukit-bukitnya, masih ada beserta. Untuk peristiwa Isra Mi'raj itu ada nggak peninggalannya? Itu yang pertama, Tat. Yang kedua, Isra Mi'raj ini kan Nabi diperintahkan untuk sholat gitu, menerima perintah sholat gitu ya. Nah, yang saya tanyakan, dulu itu kan sebelum Nabi Muhammad kan nabi-nabi juga kan melakukan sholat gitu kan. Banyak ustadz yang menyebut mereka itu sholat gitu. Nah itu gimana gitu? Sedangkan kok baru diperintahkan oleh Allah itu dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu lagi Ustadz yang melalui chat ini karena sinyal dan baterai jadi masalah. Iya, Pak Yondra ya, Yondra Putra. Dari Pak Yondra Putra dari Kapau, Sumatera Barat. Assalamualaikum Ustadz, kebetulan sinyal lagi nggak bagus hari ini, sering hilang connection. Ini tadi lupa membungkus sinyal kayak ini beliau ini nih, lewat chat aja Ustadz. Sekarang sering kali kita dengar pengajian-pengajian Ustadz yang menyatakan acara perayaan Isra Mi'raj dianggap bid'ah, acara-acara keagamaan dianggap bid'ah. Mohon bantu penjelasan Ustadz, mereka ini pakai mazhab apa ya? Kok bisa-bisanya anggap sesuatu yang baik itu, syiar agama itu malah dibilang bid'ah. Nah, barangkali sudah 5 pertanyaan itu Ustaz. Iya, betul. Bantu cepat ya Ustaz, baterai low. Iya. Masya Allah. Ini yang pertama dari Bu Darni tadi ya, beliau dari Jambi. Ini mengingatkan kami dengan teman-teman dan kawan-kawan dari Jambi ini Oncu ya. Karena dari Jambi itu termasuk banyak dulu santrinya, ada Persatuan Pelajar Jambi. Bahkan saya dulu tinggal sama kawan-kawan dan abang-abang dari Jambi. Ibu Darni, yang pertama terkait masalah sholat duha, bolehkah dilakukan berjamaah? Yang jelas bahwa memang di antara sholat sunat itu ada yang disyariatkan berjamaah dan ada yang tidak disyariatkan berjamaah. Misalnya sholat tarawih, sholat tarawih ya, atau qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan itu Rasulullah SAW pernah melakukan bersama sahabat ya. Tapi kemudian Rasulullah menghentikannya karena beliau takut nanti diwajibkan. Dan kemudian pada masa Umar bin Khattab baru dikumpulkan, bahkan dilakukan secara berjamaah. Malah lebih utama dilakukan berjamaah karena sholat berjamaah itu lebih afdol, lebih besar pahalanya dibandingkan sholat sendiri. Nah, bahkan sampai witir pun dilakukan berjamaah. Jadi malah kemudian ada sholat sunat istisqa gitu ya, dan itu juga sholat yang disyariatkan berjamaah, termasuk juga sholat hari raya Id Fitri atau Id Adha
yang juga sholat-sholat yang memang disyariatkan berjamaah. Tapi khusus sholat duha memang tidak disyariatkan berjamaah. Tidak disyariatkan berjamaah karena memang secara pelaksanaannya bisa saja ya ada yang ingin melakukannya di waktu duha awal ya, atau di awal-awal duha. Misalnya mereka jam 8 bisa duha. Ada yang bisa duha baru jam 9, ada yang bisa duha jam 10, atau ada mungkin bisa duhanya baru jam 11 gitu ya. Nah, jadi artinya sudah waktu akhir gitu ya. Jadi terbuka peluang untuk melakukan sholat itu kapan kita memiliki menyediakan waktu kita gitu ya untuk sholat duha tersebut. Tetapi para ulama membolehkan li ta'lim ya, atau untuk mendidik anak supaya dia itu membiasakan duha. Sehingga banyak kita temukan di PAUD saja itu sudah dibiasakan anak-anak sholat duha karena dia pulangnya pukul 11. Maka kemudian mereka latihan sholatnya melalui sholat duha. Jadi ada jemaahnya, ada imamnya gitu. Malah di sholat PAUD itu yang jadi imam ibu gurunya gitu ya, dengan bacaan yang dikuatkan gitu. Dan yang jadi makmum anak-anaknya di belakang. Jadi masa kok ibu-ibu imam dan suaranya kuat? Malah bapak-bapak yang antar anak ke PAUD nonton di belakang gitu. Padahal lebih ibu itu kan secara syariatnya kan tidak boleh suaranya dikeraskan, apalagi didengar oleh orang laki-laki gitu. Tetapi itu istilahnya li ta'lim. Ya, termasuk misalnya untuk anak SD ya, bagaimana mereka terbiasa berduha. Sebab kalau tidak demikian nanti mereka minta izin 30 orang siswa dalam kelas minta izin 30 kali. Lebih baik dijemaahkan duhanya itu li ta'lim, membiasakan untuk mereka. Karena memang tidak berdosa ketika itu dilakukan berjamaah. Artinya tidak bid'ah pula ketika dilakukan berjamaah, tapi tidak disyariatkan untuk melakukannya berjamaah, tidak syariatkan. Termasuk juga Pak Ibu, misalnya ibu-ibu kami yang terbiasa sholat sunat tasbih ya, sholat sunat tasbih gitu. Termasuk juga sholat tahajud ya, sholat tahajud malam. Sering kalau di bulan Ramadan itu i'tikaf yang dilakukan 10 terakhir itu berjamaah sholat tahajudnya. Nah, jadi memang boleh enggak masalah, tapi tidak disyariatkan harus berjamaah. Tapi kalau sholat hari raya ya disyariatkan harus berjamaah, kecuali bagi orang yang ada uzur, dia tidak bisa melakukan berjamaah, maka boleh dia lakukan sholat hari raya itu sendiri gitu ya. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Jadi Ibu, li ta'lim boleh Ibu ya, nah li ta'lim. Yang kedua, yang jadi imam anak-anak murid gitu. Nah, kalau dia udah kelas 7 berarti Ibu tuh bisa jadi udah balik itu anak-anaknya. Sedangkan usia 8 tahun saja itu mumayyiz. Mumayyiz artinya orang menjelang balik sudah bisa membedakan baik buruk, tahu dia mana yang membatalkan dan yang sah dan batalnya sholat gitu ya. Artinya wudhunya udah betul gitu ya, udah pandai menutup aurat, bahkan bacaan tajwidnya sudah baik gitu. Maka dia boleh jadi imam. Kita tahu ya Musa, nah ini putra terbaik Indonesia, jadi imam di Cina, dicarter malah oleh orang Cina ya, dibayar sampai puluhan juta imam selama bulan Ramadan. Padahal Musa pada waktu itu masih kecil, tapi dia sudah jadi imam untuk sholat Ramadan ya, sholat qiyamul Ramadan, sholat tarawih di Cina dan juga di Australia. Padahal dia masih mumayyiz, masih belum balik. Jadi boleh anak-anak yang belum balik jadi imam, boleh, tapi imam untuk sholat sunat. Adapun untuk sholat wajib, memang yang utama kan itu adalah imamnya yang sudah baik bacaannya atau yang terbaik bacaannya atau akro ya, qori ya, paling qori. Yang kedua yang paling alim dan paling warok, dan yang ketiga yang lebih tua usianya. Tapi kalau ada yang lebih tua usianya tapi suaranya udah enggak begitu jelas, bahkan tajwidnya sudah mulai hilang, maka ya, yang lebih muda dari beliau gitu ya. Karena ada banyak juga di masjid-masjid imamnya itu membaca huruf itu udah payah gitu ya, karena udah tua kali. Tapi masih beliau yang dipertahankan imam itu, padahal ada yang bacaannya lebih fasahah. Jadi maka usia tidak main di situ kalau memang beliau bermasalah dari segi afsahul qiraah atau bacaan kefasihannya gitu. Kefasihan bacaannya.
Itu Bu Darnia. Jadi boleh ibu jadi makmum di belakang. Ya boleh, apalagi kalau udah kelas 7 ya. Boleh ibu jadi makmum di belakang, enggak masalah. Kalau sholat zuhur kan bacaannya sir ya. Yang dikuatkan cuma takbir, tasmi' sama salam aja, sama taslim aja. Yang lain-lain kan sir ya. Iya Ibu? Itu Ibu yang pertanyaan Bu Darni ya, wallahu alam. Ya sama-sama Ibu. Yang kedua dari Pak Anies tadi ya. Kami menyebut Pak Gubernur itu, Pak. Pak Gubernur ya. Iya, Pak. Masya Allah. Ini beliau profesor ya di Paramadina, Pak Gubernur. Nah, makanya sangat berbangga forum ini Pak ya, dihadiri oleh Pak Gubernur Pak ya. Nah, pertanyaan dari Pak Gubernur kita tadi berkenaan dengan banyak yang membid'ahkan itu tadi kalau tidak salah Pak ya. Enggak, itu yang di chat itu Pak. Kalau Pak iya. Anies ini tadi menanyakan mengenai apa yang bisa kita lihat. Oh iya betul. Islam, ya, mengenai bukti Isra sejarah Mi'raj, Isra Mi'raj ya, betul. Ya. Dan termasuk perintah sholat itu sejak kapan gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu semua, sebetulnya syariat sholat itu sudah ada semenjak Nabi Adam, termasuk syariat puasa, termasuk syariat kurban. Jadi ibadah-ibadah yang utama itu sebetulnya sudah ada semenjak Nabi Adam. Makanya agama semenjak Nabi Adam itu adalah agama tauhid ya, atau juga disebut dengan agama Islam gitu. Karena memang syariatnya itu sudah mayoritasnya udah sama, cuma mungkin secara detailnya berbeda. Nah, maksudnya detailnya berbeda seperti percakapan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Bahwa apakah sanggup umatmu 50 kali, wahai Muhammad gitu. Umatku saja besar-besar tidak sanggup. Sampai Nabi Muhammad bolak-balik minta dikurangi. Dan terakhir 5 kali, tapi nilainya sama dengan 50 kali yang dilakukan oleh umat Nabi Musa alaihissalam. Jadi begitu nih keutamaan sholatnya orang-orang beriman, umat di akhir zaman ini, umat Nabi Muhammad SAW. Jadi perintah sholat udah dari dulu, iya. Dan perintah sholat kepada Nabi Isa dan kepada Nabi Musa juga perintah sujud. Jadi memang perintahnya juga perintah sujud. Makanya ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah SWT, kemudian disuruh para jin dan malaikat sujud, ya itu memang perintahnya perintah sujud. Perintah sujud. Nah, walaupun yang diperintahkan waktu itu bukan perintah sholat ya, tapi perintah sujud. Nah, kemudian sholat yang dilakukan memang dengan sujud gitu. Malah kemudian Bapak Ibu semua, kata as-sholah itu juga berarti ad-doa. Jadi doa itu juga adalah sholat. Jadi syariat umat dulu mereka ya tetap sholat dan mereka tetap sujud gitu ya. Tetapi secara detailnya berbeda. Secara detailnya berbeda apa diantaranya? Ketika turun surah Al-Fatihah itu terjadi kecemburuan. Itu diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kenapa kok Fatihah yang diulang-ulang? Kok tidak surat lain-lain? Kok tidak surah Al-Muluk diulang-ulang gitu? Kok tidak digantikan dengan surat Yasin? Tapi Fatihah atau Sab'ul Mathani. Ternyata di antara keseluruhan surat-surat yang turun, surat yang paling surat yang turunnya diantar oleh malaikat-malaikat yang banyak, malaikat Jibril alaihissalam ke bumi ini mengantarnya, itu adalah surat Fatihah. Sehingga Nabi Muhammad pada waktu ketakutan ya, seolah-olah langit ini akan runtuh, seakan terjadi kiamat gitu. Ternyata waktu itu diturunkan surat Fatihah. Jadi cemburulah Nabi Isa, cemburulah Nabi Musa. Kenapa kok Fatihah ini diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW? Apalagi Fatihah ini adalah ibunya Al-Quran. Dan malah diawali dengan basmalah atau bismillah gitu ya. Yang mana bismillah ini adalah kunci keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan. Siapa yang tidak memulai pekerjaannya dengan bismillah maka terputus dari rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini masalah sholat. Jadi perintah sholat itu sebetulnya sudah ada semenjak Nabi Adam. Nah, cuma tata caranya yang secara detailnya berbeda. Jadi kalau kita umat Nabi Muhammad
Malah bisa sholat aja kerjaan kita selain 3 waktu yang dilarang tadi gitu. Yaitu melakukan sholat mutlak. Kemudian yang kedua, bukti sejarah yang terbesar Isra Mi'raj, yaitulah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Sebentar, tapi kenapa perintah sholatnya itu baru turun pada waktu peristiwa Isra Mi'raj gitu? Iya ya. Nah, kenapa baru turun pada waktu Isra dan Mi'raj? Walaupun sebetulnya secara pribadi Nabi Muhammad itu udah sholat ya. Buktinya kan beliau ketika sampai di Masjidil Aqsa, beliau menjadi imam dan makmumnya adalah para nabi. Makanya saudara kita di Palestina mengatakan, kami membela masjid yang merupakan masjid yang tempat baginda Rasulullah sholat dengan mengimami para nabi gitu. Jadi sholat Nabi sudah sholat, tapi itu sholat untuk Nabi. Sedangkan sholat untuk Nabi dan umatnya gitu ya, itu belum diturunkan. Nah, kenapa kok pada waktu Isra dan Mi'raj? Jadi ini ya yang pertama mungkin mengambil hikmah dulu Pak. Jadi secara ta'abbudinya artinya secara ibadahnya, artinya begitu saja yang kita terima dari Allah, kita sami'na wa ta'na. Ketika berat tantangan untuk Nabi Muhammad berdakwah, untuk para sahabat, untuk menegakkan agama, mempraktekkan agama, ternyata ada pil mujarab untuk itu yang bisa menguatkan kita, yaitu sholat. Makanya Ali ketika beliau ditusuk anak panah, beliau melarang mencabut, nanti cabut ketika saya sholat. Makanya banyak orang bercita-cita kalau dia dicabut nyawanya, biarlah dicabut ketika dia sedang sholat. Karena ketika sholat itu, sebetulnya disitulah dia meluruskan keseluruhannya, hati, ucapan, perbuatannya, bahkan pakaiannya, bahkan tempat dia berdiri, bahkan pandangan matanya, bahkan juga pendengaran atau yang dia dengar dengan telinganya, semuanya itu adalah zikir-zikir kepada Allah. Jadi pada saat peristiwa Isra Mi'raj itulah momen tepat gitu ya, ketika diawali dengan sejarah besar kesedihan baginda Rasulullah SAW dan juga umat Islam di saat meninggalnya Abu Talib dan juga Khadijah. Jadi di situ baru tepat dipandang oleh Allah SWT. Walaupun sebetulnya Bapak ya, dalam Al-Quran kan sudah ada subhanalladzi asra bi 'abdihi. Artinya sudah ditakdirkan oleh Allah kapan terjadi Isra Mi'raj, kapan Nabi hijrah ke Madinah gitu ya. Kapan? Jadi semuanya itu sudah ada sebetulnya. Cuma perjalanannya aja lagi yang akan dilalui gitu ya. Nah, itu masalah kenapa pada saat itu turun perintah sholat, walaupun perintah sholat untuk Nabi sudah ada gitu ya. Kemudian apa bukti sejarah Isra Mi'raj ya? Bukti sejarah Isra Mi'raj itu yang terbesar ya diantaranya 2 masjid itu. Pertama Masjidil Haram yang kemudian jadi kiblatnya umat Islam. Yang kedua Masjid Aqsa yang dikenal juga dengan kiblatain ya. Masjid 2 kiblat. Kenapa? Karena pertama masjid itu dijadikan sebagai arah kiblat sebelum turun perintah untuk memalingkan wajah kita ke arah Masjidil Haram. Kemudian ketika sudah turun perintah Allah, arahkan wajahmu atau fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka kemudian arah kiblat di Masjidil Aqsa itu diputar ke arah Masjidil Haram. Nah, jadi ini peristiwa terbesar sebetulnya. Dan ini kalau dikaji lagi Bapak Ibu, umat yang paling benci dengan umat Nabi Muhammad ini kan orang-orang ya Bani Israel ya, atau orang Yahudi yang dia menguasai dunia ini. Nah, kalau seandainya mereka kaji dalam sejarah, ternyata bagaimana Nabi Musa sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Isa nanti akan diutus oleh Allah ke muka bumi dan dia jadi makmum umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ini menjadi iktibar besar sebetulnya bagi orang-orang Yahudi dan juga bagi orang-orang Nasrani ya, yang mengaku umat Nabi Musa dan juga mengaku umat Nabi Isa alaihi wassalam.
Jadi itu Pak di antara dua bukti sejarah besar ya tentang terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan sebetulnya banyak yang lain, termasuk bukit ya tempat Nabi berdiri menyampaikan cerita itu, dan juga tentang bagaimana Rasulullah menceritakan kabilah yang beliau temukan ketika beliau berada di dalam perjalanan. Wallahu a'lam, Pak Anies, mungkin itu sejauh yang saya ketahui. Mungkin sependek itu cuma yang bisa saya jawab gitu. Selanjutnya dari Pak Yondra Putra Kapau tadi ya Pak. Ya, Pada itu ya. ya Pak Ustaz. Jadi ya Masalah masalah bid'ah ya, membid'ah-bid'ahkan. Ya. Ya ini memahami apa sih sebetulnya terminologi bid'ah gitu ya. Jadi ada yang memahami bid'ah itu sangat pemahamannya sangat sempit ya, atau mereka itu yang sangat rigid atau sangat ketat di dalam memahami sebuah nas gitu ya. Misalnya setiap yang datang yang bukan dari Rasulullah, jadi itu setiap yang datang yang bukan dari Rasulullah, maka itu sebetulnya adalah bid'ah, mengada-ada. Jadi kalau tidak ada Rasulullah dulu melakukan, tidak ada Rasulullah memerintahkan, tidak ada Rasulullah mencontohkan, maka itu tidak boleh dilakukan, dan itu konteksnya semuanya, gitu, semuanya. Tapi ada yang memahami itu kan dalam konteks ibadah mahdhah. Misalnya kalau sholat itu ibadah mahdhah dan Rasulullah sudah mencontohkan seperti itu, ya kalau sudah seperti itu ya tidak usah ditambah-tambah gitu. Jadi tidak usah sholat pakai bahasa Indonesia gitu ya, supaya lebih paham artinya gitu. Karena Rasulullah sholat pakai bahasa Arab karena beliau orang Arab. Bukan begitu. Sholat seperti aku sholat. Rasulullah pakai bahasa Arab, ya kita pakai bahasa Arab gitu. Maka tidak boleh kita pakai bahasa Indonesia. Nah kemudian dipahami oleh ya mayoritas ya dan jumhur ulama bahwa yang dimaksud dengan kata-kata yang bid'ah dolalah itu konteksnya yang tadi hanya menambah-nambah dari segi ibadah mahdhah. Adapun yang bukan ibadah mahdhah, apalagi misalnya ibadah ammah. Apa di antara ibadah ammah? Misalnya sekarang kita berada di bulan Rajab. Lalu kita ambil hikmah, kita buka kisah-kisah apa yang terjadi di bulan Rajab. Kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan yang mana di situ ada bermanfaat ya. Misalnya diadakan taklim seperti syiar ya, atau taklim tentang dibahas di situ apa sih peristiwa Isra Mi'raj sampai gitu ya. Dan itu kan sebetulnya tidak ada larangan secara nasnya gitu ya. Kalaupun kemudian dikatakan itu memperingati Isra Mi'raj, apa salahnya? Malah fadzakir, maka ingatlah atau kenanglah gitu ya, atau ambillah hikmah pembelajaran dari situ, ambil pembelajaran peringatan dari situ. Jadi dengan menggali lagi peristiwa di Rajab, mudah-mudahan orang-orang yang sholatnya malas gitu ya, yang mereka fawail masih masuk neraka walaupun sudah sholat, mereka jadi insaf gitu bahwa ternyata target kita sholat khusyuk, karena orang yang aman itu sholat khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Jadi bukan hanya sekedar sholat-sholat, tapi sahun dia itu lalai. Karena orang yang sholat dia sahun dikatakan oleh Allah pendusta agama, bahkan dikatakan oleh Allah mereka itu tempatnya di jurang neraka. Fawail, wail, jurang neraka bagi orang yang sholat. Al-musallin itu orang yang sholat. Karena itu isim fa'il, orang yang selalu sholat. Cuma sayang, dia selalu sholat sahun. Nah, kalau kita buka tafsir, siapa yang dimaksud dengan sahun? Orang yang menunda-nunda waktu sholatnya, padahal dia mampu sholat di awal waktunya. Orang yang lalai dari segi rukun dan syaratnya. Orang yang lalai dari untuk meraih khusyuknya. Maka mereka itu dikatakan dengan orang-orang yang sahun. Gitu. Nah, jadi Pak Yam, mazhab yang agak ketat ini dia memahami bid'ah itu dengan terminologi seperti itu. Jadi makanya ada enggak tuntunan Rasulullah? Itu semuanya. Makanya ketika kita misalnya pakaian kita ya, pakaian sholat kita pakaian apa?
Kalau tidak pakaian seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka itu pakaiannya pakaian bid'ah ya, sampai ke situ ya. Nah, jadi ini sekali lagi sebetulnya, nah itu yang pemahaman yang sempit ya. Malah kemudian yang jadi masalahnya ketika mereka mengatakan bahwa yang seperti itu sesat gitu, bahkan ada yang malah mengkafirkan gitu ya. Artinya mereka menolak ajaran Rasulullah. Nah, menolak ajaran Rasulullah. Kalau menolak ajaran Rasulullah berarti kan tidak mau menerima. Kalau tidak menerima berarti kan sama dengan kafir gitu. Nah, jadi itu yang dikatakan kemudian dengan aliran takfiri ya, aliran yang mudah mengkafirkan ketika ada seseorang yang menurut pemahaman mereka tidak sesuai dengan syariat. Nah, jadi makanya kemudian kita bersyukur kepada Allah SWT ketika misalnya Bapak Ibu kajian-kajian itu dengan apa namanya? Kalau dalam kami di Canduang itu ada nama kitabnya Kitab Bidayatul Mujtahid ya. Kemudian dilanjutkan dengan kitab Mazahibul Arba'ah. Jadi memang mengkaji. Kenapa ada orang yang bismillahnya sir? Kenapa ada orang bismillahnya jahar ketika sholat malam? Atau sholat di saat bacaan dikuatkan. Oh ternyata ini hadisnya. Oh ternyata ini hadisnya. Kenapa ada yang sir? Oh ini hadisnya. Kemudian dengan memahami seperti itu, akhirnya baru kita, oh ternyata mereka begitu ya. Oh ternyata mereka begini ya. Nah, kita bisa menerima secara lapang. Dan kita tidak mengatakan sholat mereka tidak sah karena ada dalilnya. Makanya kemudian Bapak Ibu dalam kaidah fikih dijelaskan al aslu fil ibadah ad-dalil wa tauqif gitu. Atau dalam redaksi lain ad-dalil wal ittiba, bahwa di dalam beribadah itu harus ada dalil dan harus ada contoh. Nah, ada enggak dalilnya? Ada. Ada enggak contohnya? Ada. Tapi konteksnya apa? Dalam konteks al-ibadah. Nah, gitu. Nah, jadi wallahualam, dan itu sebetulnya sudah banyak juga dibahas oleh ustadz-ustadz kita terkait dengan masalah bid'ah membid'ahkan, terutama peringatan-peringatan itu. Jadi wallahualam Pak. Jadi artinya kalau saya memahami di situ kita sama kayak begini. Ketika datang bulan Ramadan, lalu di bulan Ramadan disebut dengan Sayyidul atau Syahrul Quran, bulan Quran gitu ya. Maka di bulan Ramadan kita peringati turunnya Quran, lalu kemudian kita kaji bagaimana sebetulnya turunnya Quran, bagaimana sebetulnya mukjizatnya Al-Quran, fungsinya Al-Quran. Nah, apakah itu tidak merupakan perbuatan yang dianjurkan gitu ya? Karena kita mencoba untuk fadzakir gitu ya. Kita sebetulnya sedang fadzakir, mencoba mencari apa yang akan mengingatkan kita tentang ajaran agama kita sendiri. Malah menurut saya fadzakir fa innama anta mudzakir, maka segera ingat dan carilah untuk bisa mengingatkan kita. Dan salah satu cara untuk bisa kita diingatkan ya dengan momen-momen itu gitu. Sama dengan apa ya? Tapi ini yang salah kaprah ya. Nah, maksud saya gini Bu, Bapak, orang yang ketika hari ulang tahunnya dia tidak mengingat bahwa sebetulnya ini sudah dekat kematian dia karena sudah bertambah habis umurnya gitu, jatahnya gitu. Nah, tapi malah dia melakukan hal-hal yang salah. Nah, hal-hal yang salah dengan cara melakukan amalan ibadah lain ya, atau amalan orang non-muslim dengan menutup mata lalu meniup lilin. Itu kan bukan agama Islam. Ya. Nah, padahal ketika dia misalnya mengundang orang ke rumah gitu, karena ini hari kelahiran dia, jadi tolong doakan supaya dia menjadi lebih baik lagi. Kemudian dia, kalau itu kan dalam konteks positif supaya mengingatkan dia bahwa kemarin itu usianya 39, sekarang udah 40 yang habis gitu. Nah, jadi saya memahami lebih luas seperti itu gitu, Pak. Nah, ketika dimensinya seperti itu, maka itu sebetulnya tidak sama dengan orang yang memahami melakukan sesuatu kegiatan yang sebetulnya di sana bukan dalam konteks untuk menambah peringatan bagi dirinya, malah menambah kelalaian. Nah, wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz yang telah menguraikan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat. Ini, waduh, saya yakin dan percaya masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu ini
mungkin di lain waktu ini kayaknya minta kesediaan Ustadz lagi nih kayaknya. Di dua chat ini dijawab gimana Pak? Dua chat ini dijawab enggak apa-apa Pak ya? Ya, ini yang apa untuk satu orang lagi nih yang ada di chat ini mungkin bisa kita tambahkan ya Ustadz ya. Iya, boleh. Yang resen ada tuh Pak ya Indra, gimana Pak? Kita tunda aja ya. Boleh. Tapi nanti ini dulu kita bacakan yang di chat ini dulu. Iya. Aduh, ini dari Ibu Elda Nazar, ini mungkin saudaranya Buya Erianto Nazar juga, ini sama-sama Nazar. Iya, betul. Tapi kalau kami lebih sering memanggil beliau Tekda ini, dari Kuarsha Foundation beliau ini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz, apakah boleh sholat duha dilakukan 2 kali? Misalnya sebelum pergi ke pasar sekitar jam 8 kita lakukan sholat duha 2 rakaat. Terus sekitar jam 10 pulang dari pasar salat duha lagi 2 rakaat. Jadi artinya salat duha yang terjeda maksudnya ini. Iya. Salat duha jilid 2 gitu istilahnya kan. Terima kasih Ustaz. Kan. Iya. Kemudian dari Ibu Wahyu Bekasi, Assalamualaikum Ustaz. Apakah kajian malam ini bisa diakses di YouTube? Paparan materi bagus banget. Syukron. Ini biar saya jawab nih Ustaz. Ini insya Allah sebelum Ibu tidur ini jadi nih YouTube-nya nih Pak Buya Erianto Nazar, beliau sedang action. Nanti sebelum Ibu tidur insya Allah selesai itu YouTube-nya. Kalau tidak besok pagi ketika Ibu bangun dari tidur YouTube-nya jadi. Kemudian yang raise hand Pak Indra Jalius, silakan. Nah ini beliau mau menanyakan masalah langsung beliau yang akan memberikan. Iya, beliau langsung tadi Pak. Iya. Silakan Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz sehat selalu dan alhamdulillah sudah diberi kesempatan ya Ustaz. Iya Pak, alhamdulillah. Terus juga video ya, makasih banyak. Sekarang nih Ustaz, ada yang mau saya tanyakan. Kan masalah azan, kontroversi ini sekarang nih lagi diributkan. Masalah mengumandangkan azan. Jadi pertanyaannya begini, Ustaz. Ya, Pak. Menurut pandangan Ustaz bagaimana? Itu dalam azan itu kan ada hukumnya kan. Azan itu termasuk hukumnya dalam hukumnya fardu kifayah itu. Jadi diterangkan juga banyak di dalam Al-Qur'an, dalam macam-macam surat Taubah, surat apalagi itu banyak dalam surat Al-Quran saya lihat. Jadi bagaimana pandangan Ustadz, bagaimana legalitasnya yang sebenarnya kalau menurut Al-Quran dan hadis dan juga menurut para ulama. Cuma itu ya. Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak. Yang pertama masalah saya jawab mungkin yang terakhir nih dari Bapak Indra ya. Ya atau ayah beliau di Kapau ya. Dan ini kalau Kapau itu mengingatkan saya, alhamdulillah beliau ada Damustar namanya di Kapau itu yang kemudian sangat berjasa. Saya bisa lanjut S2 nih Pak. Beliau memfasilitasi dulu tuh. Beliau buka warnet ya. Maka kalau disebut Kapau saya teringat itu yang pertama, yang kedua saya teringat itu nasi kapaunya Pak. Nasi kapaunya. Baik Bapak Ibu semua, yang pertama beliau nanyakan tadi masalah azan. Kalau dalam Islam ketika selesai azan ada doa yang kita baca yang disyariatkan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, inilah seruan yang sempurna. Jadi hadhihi da'wati tammah. Inilah seruan yang paling sempurna. Kalau kita buka tafsirannya, apa maksudnya da'wati tammah? Ternyata maknanya adalah da'watut tauhid. Inilah seruan tauhid. Jadi azan itu seruan tauhid. Jadi makanya ketika azan ini dikumandangkan, itu setan tuh sampai lari terkentut-kentut. Lari terbirit-birit. Dan azan ini kalau diucapkan oleh orang-orang yang memang ya dari hatinya dengan kekhusyuan itu akan menggetarkan hati orang-orang kafir gitu, atau hati orang-orang munafik atau orang-orang fasik yang dia itu dikendarai oleh setan.
Makanya orang takut mendengarkan azan ini sebetulnya. Jangankan orang kafir, Pak, orang kita aja kalau iman menurun, itu mendengar azan tuh takut kita sebetulnya, gemetar kita sebetulnya. Karena ketika disebutkan Allahu Akbar, itu perang batin kita. Kalau belum ada Allahu Akbar itu belum perang dia. Tapi ketika sudah ada Allahu Akbar, ini sudah ditanya, kamu beriman atau tidak gitu. Karena diingatkan dengan takbir, diingatkan dengan syahadat, dan diingatkan dengan la ilaha illallah. Makanya ketika pada masa Rasulullah hidup, itu di saat perintah sholat sudah diturunkan, tapi larangan minum khamar itu belum tegas. Malah orang yang sedang mabuk pun datang ke masjid dan dia sholat sedang mabuk. Sampai turun perintah Allah, haram hukumnya sholat kalau kamu sedang mabuk. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu dekati sholat kalau kamu sedang mabuk. Jadi orang mabuk, dia dengar azan, dia penuhi panggilan azan karena di hatinya itu ada iman. Nah, satu. Yang kedua, fungsi azan itu memang untuk litambih dan juga litad'u, untuk memberitahu dan juga untuk memanggil. Memberitahu dan juga untuk memanggil. Jadi kalau seandainya ada ya larangan azan atau mengurangi fungsi azan gitu ya. Nah, itu sebetulnya ya sama dengan ya, atau mungkin akan seperti yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk gitu ya, supaya mulai hilang Islam itu di Turki gitu. Nah, sehingga mereka ganti dengan bahasa Turki ya. Jadi bukan Allahu Akbar itu gitu. Nah, tapi diganti dengan bahasa Turki. Nah, mungkin ini juga ya menghilangkan kalimat-kalimat tauhid itu dan kalimat-kalimat takbir yang sebetulnya itu akan menggetarkan hati orang beriman serta akan menciutkan hati-hati orang munafik dan hati-hati orang kafir. Nah, jadi Pak, kalau saya berprinsip ketika itu di masjid gitu ya, kita kumandangkan azan dan itu kita sedang menjalankan syariat Islam dan undang-undang kita melindungi itu, menjalankan syariat menurut penganutnya. Cuma sekarang kan yang jadi masalah kan apa namanya Pak ya? Orang-orang beriman ini tidak lagi membela keyakinan. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi orang-orang Islam tidak membela keyakinannya. Padahal ketika misalnya lonceng, mohon maaf ya, dari agama lain itu dibunyikan, itu sampai heboh kampung itu. Tang, 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 gitu. Untuk apa itu dibunyikan sekeras itu gitu? Nah, bagi mereka kan untuk memberitahukan gitu ya. Nah, bagi kita juga untuk memberitahukan. Jadi makanya yang pertama ini Pak, menurut saya kita harus mempertahankan azannya. Mungkin kalau seandainya masalah ada bacaan Quran dengan kaset gitu ya, yang dihidupkan kadang-kadang jauh-jauh waktu sebelum waktu masuk, nah itu juga tidak tidak disyariatkan ya, juga tidak disyariatkan. Kalau itu misalnya dilarang, ya bagi kita, karena mungkin apalagi waktu subuh ya, kalau ada di situ saudara kita yang non Islam ya mungkin tidak masalah. Tapi kalau azan itu sebetulnya kalau dikaji lagi Bapak Ibu, ketika pada masa Rasulullah memimpin Madinah itu kan banyak juga ya orang-orang Yahudi, tapi dia tidak membenci ajaran Nabi ya. Dan mereka malah senang ketika orang Islam azan itu, karena mereka bisa bangun cepat. Karena mereka kalah bersaing dari segi ekonomi, ternyata orang Islam tuh subuh-subuh itu sudah berusaha. Nah, sedangkan mereka bangunnya telat gitu ya. Nah, makanya kemudian mereka senang ketika umat Islam azan. Nah, cuma inilah kayaknya yang perlu disampaikan, bahwa bagaimana umat Islam menunjukkan bagaimana sikap kita sebagai umat Islam yang semestinya yang rahmatan lil alamin itu. Nah, itu mungkin Pak, wallahu alam tentang masalah azan ya Pak. Ya, keren. Iya Pak. Yang kedua masalah Salat duha yang terjeda. Nah, sholat duha yang terjeda. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, waktu duha itu kan sangat panjang gitu ya, sangat panjang. Jadi
kalau seandainya kita baca di dalam beberapa penjelasan ya dari para ulama, bahwa ternyata ya kalau seandainya memang ya ada hal yang darurat yang memisahkan, maka tidak ada masalah. Misalnya gini, kita sholat duha nih, baru 2 rakaat. Lalu anak kita bilang, "Pa, capek lah Pa, ini nanti telat sekolah nih, antarlah," gitu ya. Karena dia masuk siang nih, masuknya jam 9 misalnya. Nyampe di sekolahnya nanti jam setengah 10. Lalu karena kita sedang sholat, diam aja. Lalu assalamualaikum, 2 rakaat kita sudah selesai, salam. Akhirnya kita antar dia pergi ke sekolah. Lalu kemudian setelah pulang dari sekolah lagi, kemudian kita lakukan duha. Kita lanjutkan sholat duha kita. Maka kalau saya baca dari buku Komisi Fatwa, sebetulnya itu tidak masalah ketika ada yang sifatnya darurat seperti itu. Karena salah satu hikmahnya, bahkan 2 rakaat saja kita lakukan, kan kita sudah duha. Nah, sudah duha sebetulnya. Dan tidak masalah gitu. Tapi alhamdulillah ternyata masih ada waktu gitu, dan kita punya waktu, maka boleh. Yang tidak boleh itu memang sengaja menjeda-jedakan dengan kegiatan. Kalau itu memang tidak dianjurkan, kecuali memang untuk disyariatkan. Misalnya kayak gini, kita duha 2 rakaat, yang taklim tadi Pak Ibu, taklim tadi yang lagi belajar sholat duha sehingga berjamaah. Ternyata tunggu dulu Ustaz, lapeh wudhu gitu, lapeh wudhu. Jadi berwudhu dulu. Siapa yang lepas wudhunya? Berwudhulah dulu. Berwudhulah 10 orang sehingga berzikir dulu, ditunggu yang 10 orang nih pulang wudhu. Nah, siap itu lanjutkan lagi 2 rakaat lagi misalnya. Maka boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah ketika menjedanya seperti itu. Tapi kalau seandainya misalnya biko saya duha gitu ya, kerajo dulu biko duha 2 rakaat lagi, ini 2 rakaat dulu gitu. Maka tidak dianjurkan. Tapi kalau seandainya memang ada kondisi yang misalnya menuntut kita untuk menjedakan, maka itu sebetulnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Banyak contoh itu mungkin Bapak Ibu. Misalnya kita duha gitu ya. Setelah itu ternyata ada tamu datang gitu. Nah, dia udah ngetuk-ngetuk pintu, kita sedang salam, lalu kita layani dia. Ternyata dia cuma sebentar, siap itu dia pergi. Lalu kemudian kita kembali lagi ke tempat sholat dan kita lanjutkan sholat kita. Maka itu tidak ada masalah. Wallahu alam. Insyaallah. Itu Bapak Pak Datuk ya. Baik, jadi terima Bapak Ibu kasih. semua. Jazakumullah khairan kasih Ustaz. Baik, Amin, Bapak wa Ibu jazakumullah muslimin dan aidan. muslimat, tepat jam 10 kita tanpa terasa. Ini masih banyak yang akan ditanyakan, tapi waktulah yang membatasi kita karena Bapak Ibu juga butuh istirahat pada malam hari ini. Namun sebelumnya ada Ustadz Khairul Bashar, Ketua DKM Masjid Jajak Wali Bekasi. Assalamualaikum Ustadz, mungkin ada sepatah kata atau sambutan dari Ustadz. Karena alhamdulillah peserta kita sampai saat ini masih istiqomah sampai 47 orang. Dari tadi sempat angka 51. Silakan Ustadz Khairul Bashar. Ustadz. Mungkin tertidur beliau ini. Baik Bapak Ibu. Sampai di sini mungkin dulu pengajian kita pada malam hari ini. Insya Allah pada pekan depan kita akan ketemu lagi di studio yang sama, channel yang sama. Insya Allah sehat badan, murah rezeki, barokah umur. Amin, amin. Dan kita berharap nanti Ustadz Asdi Wirman akan kembali memberikan ilmunya, memberikan tausiahnya kepada kita bersama. Kemudian ya alhamdulillah, izinkan juga kami pada malam hari ini memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat semua yang tetap bertahan walaupun hari dari jam 10. Kemudian sesuai dengan kebiasaan kita akan memberikan apresiasi kepada peserta atau Bapak Ibu yang tidak pernah absen dan aktif selama pelaksanaan kegiatan ini pada pertemuan yang ke-37
pada season pertama dulu, alhamdulillah keluar sebagai pemenangnya adalah Ibu Aji Supriyati. Kemudian periode kedua Kakanda Dr. Yuspar. Nah, pada hari ini ada 2 pemenang sebenarnya. Keputusan Dewan Juri tidak bisa digugat. Jatuh kepada Ibu Darni dari Jambi dan Pak Gubernur Anies dari Puri Gading. Selamat. Tolong Bu Darni nanti japri alamatnya, insya Allah akan ada apresiasi dari kami dari pihak penyelenggara. Ini juga akan memberikan motivasi kepada kita semua bahwa semoga kita bisa setiap pekannya aktif dan bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pengajian kita ini. Baik Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Asdi Wirman, terima kasih kepada Ustadz Sodrianto, terima kasih kepada Buya Erianto Nazar yang telah menghubungkan kami, yang telah memperkenalkan kami dengan Ustadz. Mudah-mudahan insya Allah kita akan ketemu lagi pada pekan depan, pada waktu dan layar yang sama. Bapak Ibu, marilah kita tutup majelis kita ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha Suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Akhir kata, saya atas nama host yang bekerja pada malam hari ini, mohon maaf jika sekiranya terdapat kesalahan dan kekhilafan selama memandu acara ini. Kemudian juga terima kasih atas segala perhatiannya Pak Anies, Bu Darni, Ibu Aji